ya. Satu. Belum. Dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada kegiatan IHT hari ini ya. Nah, sebelumnya supaya aktivitas kita lancar hari ini dipermudahkan oleh Allah, mari kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yanti Refliana dari SMK Negeri 2 Metro. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikut, ke materi inti, ya, supaya kita rileks menerima materi yang akan saya paparkan, kita melakukan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Mengikuti apa yang saya lakukan. Siap ya? Ya. Siap. Siap. Ya. Tangannya, jarinya di tangan. Ya, silakan ikutin saya. Dot. Line. Spiderman here. Spiderman where? Spiderman anywhere. Ya, oke, kita ganti lagi ke tangan sebelahnya. Oh iya. Nah, ya. Titik. Spiderman di sini. Laba-laba di sana. Laba-laba di sana. Laba-laba di mana? Laba-laba di mana? Terima kasih Bapak Ibu. Oh, iya. Ya. Oke, saya akan memaparkan materi saya. Udah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya. Tentang modul ajar ya. Ya, yang akan kita bahas ya pada kali ini yaitu tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pertama yaitu tentang konsep modul ajar. Ya. Yang pertama adalah modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian konsep yang kedua, model ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Konsep yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Berikutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini adalah konsep modul ajar ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar. Jadi komponen
modul ajar ini terdiri dari 3 komponen besar Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduannya dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Berikutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ya, nah, di gambar sebelah ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa komponen modul ajar terdiri dari 3 komponen besar, yaitu yang berisikan tentang yang pertama, informasi umum. Nah, dalam informasi umum ini meliputi identitas sekolah, kompetensi awal siswa, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan metode pembelajaran. Kemudian komponen modul ajar yang kedua yaitu komponen inti. Nah, dalam komponen inti ini meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan. Kemudian informasi yang ketiga ya dalam komponen ajar itu berisi lampiran. Nah, dalam lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ya. Nah, jadi ini adalah komponen modul ajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang informasinya. Yang pertama, identitas modul. Nah, ini informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari pertama nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kedua, jenjang sekolah itu SD, SMP, SMA. Yang ketiga kelas. Keempat, memuat alokasi waktu. Ya, ini kita buat alokasinya per pertemuan ya, Bapak Ibu. Kemudian informasi umum yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian informasi umum berikutnya ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran ini profil pelajar Pancasila ini tidak perlu dicantumkan seluruhnya Bapak Ibu, namun dapat dipilih ya dari profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Nah, itu. Ya, kemudian yang sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ya. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya.
Kemudian informasi umum yang selanjutnya, target peserta didik. Nah, setelah peserta didik menjadi target, ya, yang pertama peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas. Hanya satu gaya misalkan dengan audio. Ya. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan seterusnya. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat ini mampu mencapai karakteristik berpikir arah tinggi dan penampilan memimpin. Kemudian informasi umum yang selanjutnya ini adalah yang model pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran merupakan metode atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Kemudian sekarang kita masuk ke komponen modul ajar di kompetensi inti ya Bapak Ibu. Nah ini tadi kan sudah saya tuangkan. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Ini masuk ke dalam kompeten intinya. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan beragam murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman, kontekstual, pemikiran, kemudian yang pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalimat pemahaman bermakna yaitu seperti manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ya. Kemudian setelah pemahaman bermakna yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menambahkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Ya, ini sudah contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Ya, nah itu. Jadi kita membuat pertanyaan yang memotivasi siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap yaitu pendahuluan inti dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian yang selanjutnya dalam komponen inti yaitu asesmen.
Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini jenis asesmennya ada 3, Bapak Ibu. Ya. Asesmen pembelajaran sebelum pembelajaran atau diagnostik. Kedua, asesmen selama proses pembelajaran formatif. Asesmen pada akhir proses pembelajaran sumatif. Ya. Nah, ini kalau diagnosis ini sebelum, yang formatif ini prosesnya semacam ulangan harian itu ya Bapak Ibu. Kalau yang sumatif itu seperti ulangan di akhir proses, seperti ulangan semester. Nah, ini bentuk asesmen yang bisa dilakukan. Ini yang pertama sikap, ya. Nah, dalam sikap ini profil Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya atau anekdotal. Kemudian bisa berupa performa, ya, berupa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, ya, dan sebagainya. Kemudian bisa juga berupa tulisan, ya, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian atau jawaban singkat, ya. Gitu. Nah, itu tentang asesmen. Kemudian yang selanjutnya dalam komponen inti itu berisi tentang pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam komponen modul ajar. Ya, yang ketiga, ya, informasi yang ketiga yaitu tentang lampiran. Nah, jadi dalam modul ajar itu terdapat lampiran. Ya. Yang pertama, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, ya, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian lampiran yang berisi yang kedua tentang bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam lampiran itu juga terdapat glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang menentukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian pada lampiran yang keempat ini terdapat daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah
pemaparan saya tentang modul ajar. Ya. Nah, setelah pemaparan modul ajar, silakan Bapak Ibu ya menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, 6 komponen dalam bahan ajar. 1, tujuan. 2, peran peserta didik. 3, identitas satuan pendidikan. Itu yang saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Kalau saya tadi mendengar yang bagian komponen inti, sempat saya rangkum, ada 8 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Ya, ya. Kayaknya Bapak Ibu sudah bisa menyerap ya apa yang saya paparkan. Ya. Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pada modul ajar itu terdapat 3 informasi, yaitu mengenai komponen modul ajar, komponen inti, dan lampiran. Ya. Nah, yang dari setiap informasi itu terdapat poin-poin ya yang harus kita kerjakan dalam proses penyusunan modul ajar. Ya, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah bisa menerima pemaparan dari saya, ya. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini, ya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan IHT kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.